Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Iksan. Jadi di video kali ini aku mau nge-review kembali materi yang udah kita pelajarin di semester 1 yang lalu, yaitu anatomi plexus brachialis. Nah, kenapa sih aku mau nge-review kembali materi ini? Dikarenakan dari yang aku lihat dan juga baca sekilas dari graph cutting di blok dermatomuskuloskeletal itu beberapa ada yang menyinggung tentang inervasi, baik inervasi otot dan juga inervasi kulit. Maka dari itu, aku izin untuk mereview kembali materi plexus brachialis ini agar kedepannya kita lebih mudah lagi dalam menghadapi blok dermatomuskuloskeletal di semester 4 nanti. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pengertian plexus brachialis. Kalau yang namanya plexus itu merupakan kumpulan saraf atau juga anyaman saraf. Nah, plexus brachialis adalah kumpulan atau anyaman saraf yang berjalan dari medula spinalis di dalam os vertebrae ke lengan yang mengontrol gerakan dan juga sensasi di lengan sampai juga tangan. Nah, plexus brachialis dibentuk oleh rami anterior pada medula spinalis segmen C5 sampai T1. Oke, teman-teman. Jadi, plexus brachialis itu mulainya dari medula spinalis. Nah, kalau teman-teman ingat, medula spinalis kan punya dua rami. Rami anterior dan juga rami posterior. Nah, yang membentuk plexus adalah si rami anteriornya. Nah, rami anterior dari segmen C5 sampai T1 bakal berpasang-pasangan buat memulai suatu plexus. Oke, lanjut. Plexus punya 5 komponen utama, yaitu radix, truncus, divisi, fasciculus, dan juga cabang terminal. Nah, 5 komponen ini nggak hanya berlaku di plexus brachialis aja, tapi juga plexus lumbosacralis dan juga plexus cervicalis. Oke, kita geser di gambar yang ini teman-teman. Nah, seperti yang udah tadi dibilang, plexus itu mulainya dari medula spinalis. Nah, medula spinalis yang punya rami anterior dari segmen C5 sampai T1 bakal berpasang-pasangan buat membentuk atau memulai plexus. Nah, seperti yang kita lihat di depan ini udah ada segmen C5, C6, C7, C8, dan juga T1. Nah, beberapa dari segmen ini bakal berpasangan dan beberapa lagi ada yang masih jomblo. Nah, yang berpasangan itu adalah C5 dan juga C6 yang berpasangan ngebentuk truncus superior. Sedangkan pasangan lainnya C8 dan juga T1 bakal berpasangan membentuk truncus inferior. Nah, yang terakhir, yang jomblo nih, yang C7 itu bakal meneruskan diri membentuk truncus medialis. Nah, tiap truncus, baik truncus superior, truncus medialis, dan juga truncus inferior, dia bakal membelah atau bercabang menjadi 2 divisi. Divisi anterior dan juga divisi posterior. Nah, dari divisi ini bakal berpasangan lagi teman-teman buat membentuk suatu fasciculus. Dia bakal membentuk suatu kelompok. Mulai dari divisi anterior, truncus superior, dan juga truncus medialis. Dia bakal bersatu membentuk suatu fasciculus, yaitu fasciculus lateralis. Nah, yang kedua, divisi posterior ketiga truncus, baik truncus superior, medialis, dan juga inferior, bakal menyatu, bakal membentuk suatu komponen yang dinamakan fasciculus posterior. Seperti namanya, 3 komponen posterior ngebentuk fasciculus posterior. Nah, lalu yang terakhir, divisi truncus inferior. Dia dari divisi anterior, truncus inferior, dia jomblo. Dia meneruskan diri jadi truncus medialis. Dari fasciculus medialis. Oke, dari fasciculus ini dia bakal bercabang lagi. Nah, cabangnya ini merupakan cabang terakhir atau cabang terminal. Oke, kalau cabang terminal ini penting buat diingat teman-teman. Karena ini merupakan komponen utama dari plexus atau komponen yang penting dari plexus ini.
Nah, cabang terminalnya dibentuk yang pertama dari fasciculus lateralis. Dari fasciculus lateralis bakal meneruskan menjadi cabang nervus musculocutaneus. Nah, fasciculus lateralis dan juga fasciculus medialis bakal membentuk radix. Radix lateralis dan juga radix medialis. Nah, dua radix ini bakal bersatu menjadi nervus medialis. Lanjut ke fasciculus posterior. Kalau fasciculus posterior bakal bercabang jadi dua cabang terminal. Yang pertama nervus axillaris, yang kedua nervus radialis, dan yang terakhir dari fasciculus medialis dia bakal meneruskan diri menjadi cabang terminal yaitu nervus ulnaris. Oke. Selanjutnya kita bahas lebih rinci dari tiap komponen plexus brachialis. Nah, kita mulai dari truncus brachialis. Kalau truncus itu merupakan suatu radix yang menyatu. Jadi radix yang berawal dari medula spinalis bakal menyatu membentuk suatu truncus. Nah, nggak cuma menyatu, tapi ada yang memang meneruskan diri kayak C7 ini. Nah, truncus ada 3. Truncus superior, truncus media, dan juga truncus inferior. Kalau truncus superior yang udah aku bahas tadi, itu mulai dari C5 sampai C6, dia bakal menyatu membentuk suatu truncus yaitu truncus superior. Nah, kalau truncus media itu merupakan kontinuasi atau lanjutan dari radix C7. Sedangkan truncus inferior itu merupakan penyatuan dari radix C8 dan juga T1. Oke, lanjut. Abis truncus yaitu adalah divisi. Kalau divisi itu merupakan truncus yang bercabang jadi 2, yaitu divisi anterior dan juga divisi posterior. Nah, lanjut. Setelah jadi divisi anterior dan juga divisi posterior, dia bakal menyatu kembali membentuk suatu kelompok-kelompok divisi yang dinamakan nanti fasciculus. Nah, di sini aku udah ngasih kode-kode buat teman-teman mudah buat ngapalinnya. Yang dimana divisi anterior dari truncus superior aku lambangkan dengan A, sedangkan divisi posterior dari truncus superior itu aku lambangkan dengan B, dan divisi anterior dari truncus medialis aku lambangkan dengan C, divisi posterior dari truncus medialis aku lambangkan dengan D, divisi posterior dari truncus inferior aku lambangkan dengan F, dan juga divisi anterior dari truncus inferior aku lambangkan dengan E. Nah, di sini aku udah ngebentuk rumus yang dimana fasciculus A plus C merupakan fasciculus lateral, dimana A merupakan divisi anterior truncus superior dan juga C merupakan divisi anterior truncus medialis. Jadi anterior tambah anterior sama dengan fasciculus lateralis. Nah, yang kedua ada B plus D plus F sama dengan fasciculus posterior. B merupakan divisi posterior dari truncus superior, D merupakan divisi posterior dari truncus medialis, dan F merupakan divisi posterior dari truncus inferior yang bakal menyatu membentuk suatu fasciculus posterior. Nah, yang terakhir adalah divisi E. Aku lambangkan E kuadrat karena dia bukan penyatuan tapi dia kontinuasi. Nah, dari E kuadrat ini bakal membentuk fasciculus medialis. E kuadrat merupakan divisi anterior dari truncus inferior. Nah, abis fasciculus, seperti yang udah kita lihat dari gambar tadi, fasciculus bakal bercabang lagi menjadi cabang terakhir atau cabang terminal. Yang aku bilang cabang yang penting dari plexus brachialis. Nah, buat teman-teman, buat gampang ngapalinnya, aku udah buat singkatan yaitu UMAR. Nah, UMAR terdiri dari U-nya itu yaitu ulnaris, M itu musculocutaneus, M itu medialis, A axillaris, dan juga R merupakan radialis. Oke, dari slide ini aku kasih 10 detik buat teman-teman screenshot dan juga mahamin yang udah aku jelasin barusan tadi. Kalau ada yang belum jelas bisa
PC atau kontak aku, bisa kasih tahu bagian mana yang kurang jelas. Oke, udah di screenshot. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, plexus brachialis itu dibagi jadi 2 pars. Jadi dari bandel saraf ini, dari radix sampai cabang terminal, itu dibagi 2 pars dari posisinya, yaitu pars supraclavicularis dan juga pars infraclavicularis. Nah, dari 2 pars ini maksudnya apa sih dibaginya? Jadi pembagiannya itu berdasarkan posisinya. Posisi plexus diukur dari si os clavicula. Jadi kalau misalnya si nervus itu muncul sebelum plexus melewati os clavicula, dinamakan pars supraclavicularis. Nah, kebalikannya kalau misalnya nervus itu muncul setelah si plexus ini melewati os clavicula, bakal disebut dengan pars infraclavicularis. Nah, biasanya kalau pars infraclavicularis merupakan cabang-cabang terminal yang udah aku bilang tadi, sedangkan pars supraclavicularis itu merupakan cabang-cabang yang misalnya muncul dari komponen awal plexus, bisa dari radix ataupun dari truncus. Kayak gitu. Lanjut, kita bahas lebih dalam. Pertama, kita bahas dari pars supraclavicularis terlebih dahulu. Nah, pars supraclavicularis merupakan semua saraf yang muncul sebagai cabang-cabang langsung dari rami ventral atau rami anterior, saraf spinal dan juga truncus yang tadi udah aku sebut. Bisa dari radix maupun dari truncus. Nah, pars supraclavicular ini bakal berperan untuk persarafan di bahu. Dia berjalan di trigonum lateral antara musculus scalene lateral dan juga scalene media. Jadi ingat lagi, kalau di regio coli itu kan ada trigonum. Dia masuknya di trigonum lateral di antara musculus scalene lateral dan juga scalene media. Nah, di pars supraclavicularis ini ada 4 nervus, teman-teman. Jadi yang pertama ada nervus dorsalis scapula. Yang kedua ada nervus supraclavicularis, ketiga nervus thoracicus longus, dan juga keempat nervus subclavius. Oke, kita lanjut, kita bahas satu persatu nervusnya dari pars supraclavicular. Oke, yang pertama di nervus dorsalis scapula. Dia berasal dari ramus C4 sampai C5. Dia punya fungsi motorik. Nah, di mana fungsi motoriknya adalah bakal mempersarafi otot-otot musculus levator scapula, musculus rhomboideus major, dan juga musculus rhomboideus minor. Kayak yang udah aku list di gambar ini, dia nervus dorsalis scapula bakal berjalan ke musculus rhomboideus major dan juga punya cabang ke musculus levator scapula, sehingga dia bakal mempersarafi, menginervasi 2 muskulus ini. Terus dia bakal menembus ke dalam musculus scalene medius dan narik tepi bawah levator scapula. Oke. Nih, kalau lihat di gambar, dari nervus dorsalis scapula ini bakal nembus atau masuk di antara musculus scalene medius dan juga musculus scalene yang posterior. Terus dia bakal bercabang ke musculus levator scapula dan juga rhomboideus, sehingga dia bakal narik levator scapula dan juga mengkontraksikan musculus rhomboideus major dan juga musculus rhomboideus minor. Oke, lanjut ke nervus subscapularis. Kalau nervus subscapularis ini berasal dari ramus C4 sampai C6. Dia punya fungsi motorik yang dimana bakal mempersarafi otot-otot musculus supraspinatus dan juga infraspinatus. Nah, nervus supraclavicularis dia berjalan tadi di ramus C4, C5 dan juga C6. Dia bakal berjalan dan masuk
ke musculus supraspinatus dan juga infraspinatus. Dia bakal bercabang di yang atas itu supraspinatus dan ke bawah infraspinatus. Makanya dia bakal menginervasi dua muskulus ini, infraspinatus dan juga supraspinatus. Lanjut ke thoracic longus. Nah, dia berasal dari radix C5 sampai C7. Dia punya fungsi motorik, dia bakal mempersarafi satu otot doang, yaitu musculus serratus anterior. Dia bakal berjalan nih, menurunin bagian posterior dari radix C8 dan juga T1, rami anterior. Terus dia bakal jalan turun ke bawah ke permukaan serratus anterior. Makanya dia bakal nginervasi serratus anterior. Nah, intinya adalah kalau masalah nervus itu lihat aja dia nempel di otot mana aja. Maka dari itu dia nginervasi otot itu. Oke, buat slide ini teman-teman bisa screenshot terlebih dahulu, atau bisa kalau misalnya penjelasan aku masih kurang jelas, bisa di rewind videonya atau juga bisa langsung tanyain ke aku. Oke, udah di screenshot. Kita lanjut ke nervus subclavius atau nervus di pars supraclavicularis yang terakhir. Jadi, nervus subclavius itu berasal dari truncus superior, segmen C5 sampai C6. Dia punya fungsi motorik yang bakal mempersarafi musculus subclavia. Nah, kalau kontraksi dia bakal menstabilin si ligamentum sternoclavicularis dan juga ligamentum sternoclavicula. Jadi dia bakal mempersarafi musculus subclavia yang kalau kontraksi bakal stabilin ligamentum ini, dan juga dia mempersarafi ligamentum sternoclavicula juga gitu. Terus dia bakal berjalan turun di posterior clavicula dan anterior plexus brachialis. Terus juga dia berjalan bersamaan dengan arteri subclavia. Dia bakal melewati arteri subclavia gitu. Jadi dia turun ke posterior clavicula dan juga anterior plexus brachialis, dia menuruni itu, dan juga dia bakal nurunin arteri subclavia juga gitu. Kadang-kadang dia juga memberikan cabang ke nervus phrenicus, radix accessorius namanya kalau bercabang ke nervus phrenicus. Oke, itu dia dari pars supraclavicular. Nah, kita lanjut ke pars infraclavicular. Nah, kalau pars infraclavicular itu dia disusun oleh saraf-saraf yang udah meninggalkan plexus setinggi fasciculus atau juga berjalan sebagai cabang terminal. Oke, ini cabang terminal nih. Nah, kayak yang udah aku bilang tadi, simpelnya gini. Kalau plexus ini udah ngelewatin clavikula dan nervus ini muncul kalau udah ngelewatin clavikula, dia disebut pars infraclavicular. Kalau dia masih di atas clavikula, dia bakal disebut pars supraclavicular. Nah, pars infraclavicular ini dia bakal mempersarafi bagian lengan dan terdiri dari fasciculus berikut. Beda kayak pars supraclavicular yang dia mempersarafi bahu. Kalau si infra dia bakal mempersarafi lengan. Oke. Nah, tadi terdiri dari 3 fasciculus. Yang pertama posterior, lateral, dan juga medial. Oke. Kalau posterior terdiri dari 4 nervus. Nervus axillaris, radialis, subscapularis, superior dan juga inferior, dan juga nervus thoraco-dorsalis. Nah, kalau lateral terdiri dari 3 nervus. Nervus musculocutaneus, nervus medianus, dan juga nervus pectoralis lateral. Kalau medial terdiri dari 3 nervus. Nervus ulnaris, cutaneus brachium medialis, dan juga cutaneus antebrachium medialis. Oke. Pertama, kita bahas di fasciculus posterior. Kalau fasciculus posterior, kita mulai dari nervus axillaris terlebih dahulu. Nah, nervus axillaris merupakan cabang terminal dari fasciculus posterior.
Dia dari segmen C5 sampai dengan C6. Dia punya fungsi motorik yang bakal mempersaraf musculus deltoideus dan juga musculus teres minor. Terus dia punya fungsi sensorium untuk inervasi kulit bagian suprolateral brachium. Nih teman-teman, di bagian superior dan juga lateral. Terus kita lihat di gambarnya, dia ini nervus axillaris, dia bakal berjalan bersama arteri axillaris. Terus dia bakal nempel nih di musculus deltoideus dan juga musculus teres minor. Maka dari itu dia bakal mempersarafi musculus deltoideus dan juga teres minor. Oke, ini buat cabang-cabangnya. Cabang motorisnya ada rami muscularis. Kalau cabang sensorisnya ada nervus cutaneus brachiolateralis superior. Nah, si nervus axillaris ini bakal menyeberang ruang ketiak lateral, spasium axillaris lateral, bersama dengan arteri circumflexa humeri posterior yang ngelilingin leher chirurgis atau kolum chirurgicum. Oke, ini buat slide-nya tadi bisa dipahamin terlebih dahulu sebelum aku lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut ke nervus radialis. Kalau nervus radialis itu berasal dari fasciculus posterior, segmen C5 sampai T1. Dia merupakan cabang terminal yang fungsinya adalah fungsi motorik dan juga sensorik. Ingat teman-teman, kalau cabang terminal dia punya dua fungsi, fungsi motorik dan juga fungsi sensorik. Nah, kita bedah di fungsi motoriknya terlebih dahulu. Dia bakal mempersarafi semua muskulus pada kompartemen posterior, regio brachium dan juga regio antebrachii. Jadi dia itu bakal nginervasi seluruh lengan kita dari atas sampai bawah. Nah, dia di bagian belakang aja tapi nggak sampai bagian depan. Kalau fungsi sensoriknya, dia bakal nginervasi kulit pada aspek posterior brachium dan juga antebrachium. Nah, khususnya di bagian lateral inferior permukaan brachii dan juga permukaan lateral dorsum manus. Nih, di permukaan lateral dan juga permukaan posterior dari regio brachii dan juga antebrachii. Terus juga dia bakal nginervasi di permukaan lateral dorsum manus. Nih, permukaan lateral dorsum manus. Dia masih dipersarafi dengan rami superficialis nervus radialis. Oke, lanjut ke nervus thoracoldorsalis. Kalau nervus thoracoldorsalis itu berasal dari fasciculus posterior C6 sampai C8. Dia punya fungsi motorik untuk mempersarafi musculus latissimus dorsi. Nih, kalau kita lihat dari nervusnya, dia bakal berjalan barengan sama arteri dan juga vena ke sisi medial musculus latissimus dorsi. Jadi dia turun dulu ke musculus latissimus dorsi. Pas udah masuk musculus latissimus dorsi, dia barengan sama arteri dan juga vena jalan ke medial musculus latissimus dorsi. Oke. Nah, kadang-kadang dia bakal bercabang di musculus teres mayor gitu. Bukan kadang-kadang, tapi nih, ini kan musculus teres mayor nih. Musculus teres mayor lokasinya. Nah, dia bakal bercabang jadi dua. Kayak gitu, teman-teman. Jadi dia bakal bercabang di musculus teres mayor, terus dia bakal berjalan ke medial barengan sama arteri dan juga vena ke medial musculus latissimus dorsi. Nah, lanjut ke nervus subscapularis. Kalau nervus subscapularis dia kebagi jadi dua. Ada subscapularis superior dan juga subscapularis inferior. Kita bahas di subscapularis superior terlebih dahulu. Kalau subscapularis superior, dia berasal dari fasciculus posterior C5 sampai C7. Dia punya fungsi fungsi motoris yang bakal mempersarafi musculus subscapularis. Nah, sedangkan si saudaranya yang inferior, dia berasal dari fasciculus posterior C5 sampai C7.
dia punya fungsi motorik yang mempersaraf musculus subscapularis dan juga musculus teres mayor. Oke, kita lihat di gambar. Jadi si nervus subscapularis ini kan dari plexus, dia bakal muncul nervus subscapularis. Nah, dia bakal bercabang jadi dua. Ada cabang yang superiornya ini, dia bakal menginervasi si musculus subscapularis saja. Tapi di cabang yang inferior, dia bakal berjalan ke bawah dan merambat ke musculus teres mayor. Makanya si subscapularis inferior ini juga mempersarafi musculus teres mayor. Oke, tadi fasciculus yang posterior udah, kita bahas ke fasciculus lateral, fasciculus selanjutnya. Yang pertama, ada nervus musculocutaneus. Dia berasal dari fasciculus lateral C5 sampai C7. Dia merupakan cabang terminal yang artinya punya dua fungsi, motorik dan juga sensorik. Nah, kita bedah fungsi motoriknya terlebih dahulu. Nah, fungsi motoriknya adalah bakal mempersarafi semua muskulus pada kompartemen anterior regio brachii. Dari musculus coracobrachialis, bicep brachii dan juga brachialis. Nih, kita lihat di gambar. Oke, jadi dia bakal mempersarafi musculus brachialis, habis itu juga coracobrachialis. Nih, coracobrachialis sama bicep brachii, ada pars longumnya dan juga pars brevisnya. Terus kalau fungsi sensoriknya, dia untuk mempersarafi kulit lateral regio antebrachii. Nih, kita lihat dia mempersarafi regio lateral di antebrachii. Kayak gitu. Jadi tadi kalau si nervus radialis, dia bakal mempersarafi kompartemen posterior dari antebrachii dan juga brachialis. Brachialis dan juga antebrachii. Nah, kalau si nervus musculocutaneus, dia bakal mempersarafi bagian anterior dari regio brachialis. Kayak gitu. Jadi saling melengkapi. Nah, lanjut kita ke nervus medianus. Kalau nervus medianus, dia berasal dari dua radik fasciculus, dari fasciculus lateralis dan juga fasciculus medialis. Kalau fasciculus lateralis dia dari C6 sampai C7. Kalau fasciculus medialis dia dari C8 sampai T1. Nah, seperti yang udah aku bilang, dia merupakan cabang terminal. Kalau cabang terminal pasti punya dua fungsi. Kalau cabang terminal, dua fungsinya adalah fungsi motorik dan juga sensorik. Kita bahas di fungsi motoriknya terlebih dahulu. Kalau fungsi motoriknya, dia bakal menginervasi semua muskulus pada komplemen anterior dan juga komplemen anterior antebrachii. Jadi kalau si musculocutaneus tadi anterior regio brachialis, kalau si medianus ini bakal mempersarafi anterior antebrachii, tapi ada yang gak diinervasi kecuali musculus flexor carpi ulnaris dan juga flexor digitorum profunda. Jadi selain musculus dua ini, flexor carpi ulnaris dan juga digitorum profunda, itu diinervasi sama nervus medianus gitu. Nah, kita lihat dari serabutnya. Serabutnya kan manjang nih, dari regio brachialis sampai antebrachii di bagian anterior. Nah, maka dari itu semua otot ini diinervasi sama si medianus kecuali dua ini. Karena dua ini di bagian lateral nanti diinervasi sama nervus yang beda. Oke. Kita lanjut. Selain menginervasi regio antebrachii, dia bakal menginervasi 5 otot intrinsik, yaitu terdiri dari 3 musculus tenar pollex. Di sini nih di otot-otot tenar itu ada 3 musculus tenar pollex dan juga 2 musculus lumbricoides lateral. Nah, musculus lumbricoides lateral ini ada di sela-sela jari ini. Nih, ada di sela-sela jari. Itu namanya musculus lumbricoides lateral. Terus, kalau fungsi sensorisnya gimana?
fungsi sensorisnya dia bakal nginervasi kulit di atas permukaan palmaris 3/3 digiti yang lateral. Terdiri dari jempol, telunjuk, jari tengah, dan juga setengah jari manis. Ini buat gambarnya, tadi dia bakal nginervasi di regio palmar. Nah, ada 3/3 digiti yang lateral nih. Ada jari tengah, setengah jari tengah, habis itu juga ada jari tengah, jari manis, dan juga jempol atau pollex. Nah, ini buat cabang-cabangnya. Kalau teman-teman mau baca, udah aku lampirin gambarnya. Oke, kita lanjut ke nervus pectoralis lateral. Kalau nervus pectoralis lateral itu udah seperti namanya, pasti kalau nggak nginervasi pectoralis major ya minor gitu. Pasti otot pectoralis, udah sama kayak namanya. Dia berasal dari fasciculus lateral dari C5 sampai C7. Dia punya fungsi motorik, yaitu untuk mempersarafi musculus pectoralis major. Nah, itu dia buat fasciculus yang lateral gitu. Ada tadi musculocutaneus, medianus, dan juga nervus pectoralis. Kalau tadi si musculocutaneus dia bakal nginervasi bagian anterior dari brachii. Kalau si medianus dia bakal nginervasi anterior dari antebrachii gitu. Sedangkan tadi kalau si radialis dia di bagian posterior dari brachii sampai antebrachii. Oke. Semoga paham ya, bisa dilanjut ke fasciculus medialis. Nah, di fasciculus medialis kayak yang tadi udah disebutin ada beberapa nervus. Ada nervus ulnaris, pectoralis lateralis, sama nervus cutaneus brachii. Nah, kita mulai dari nervus ulnaris terlebih dahulu. Kalau nervus ulnaris dia berasal dari fasciculus medialis segmen C8 sampai T1. Dia punya fungsi motorik yaitu untuk mempersarafi flexor carpi ulnaris dan juga flexor digitorum profunda. Jadi dia bertolak belakang sama nervus medianus. Kalau nervus medianus ini nginervasi semua otot di regio antebrachii kecuali dua ini nih, nervus flexor carpi ulnaris, terus juga ada musculus flexor digitorum profunda. Nah, yang enggak diinervasi sama flexor carpi yang enggak diinervasi sama nervus medianus itu bakal diinervasi sama si nervus ulnaris. Nah, makanya dia nginervasi flexor carpi ulnaris dan juga flexor digitorum profunda. Terus selain dua ini, dia bakal nginervasi juga semua musculus intrinsik manus. Jadi dia nginervasi semua otot-otot di dalam regio tangan gitu. Kecuali 3 musculus. Ada tenar, ada 3 musculus tenar, dan juga 2 musculus lumbricoides yang lateral. Karena tadi udah diinervasi sama si musculus medianus. Tadi yang komponen si otot-otot tenar sama lumbricoides yang lateral. Kalau sisanya itu bakal diinervasi sama nervus ulnaris. Oke, kita lihat buat gambarnya. Jadi nervus ulnaris bakal berjalan turun dari os humerus dan bakal bercabang-cabang buat nginervasi otot-otot di regio antebrachii. 2 otot ini, musculus flexor digitorum profunda dan juga musculus flexor ulnaris, flexor carpi ulnaris. Terus tambahannya tadi yang enggak diinervasi sama yang enggak diinervasi sama si nervus medianus gitu. Oke. Terus buat fungsi sensoriknya gimana, San? Kalau fungsi sensoriknya itu bakal nginervasi kulit di atas permukaan palmaris. Nih. Kulit di atas permukaan palmaris. Jadi di pergelangan tangan. Gitu. Pokoknya intinya yang gak diinervasi sama nervus medianus, dia bakal diinervasi sama nervus ulnaris. Itu aja poinnya. Gitu. Jadi teman-teman gak perlu ngapalin semua ototnya, pokoknya apalin aja. Misalnya bisa apalin di nervus medianus nih. Nervus medianus dia kan bilang semua otot kecuali ini.
Nah, kalau ulnaris pasti yang kecuali dari nervus medianus, si musculus FCU sama musculus FDP. Itu kuncinya. Nah, tadi fungsi sensorisnya aku lupa jelasin. Di atas permukaan palmaris terdiri dari 1 digiti minimi sama setengah jari manis. Jadi dia bakal nginervasi 1 kelingking ini sama setengahnya jari manis gitu. Setengah jari manis. Oke, kita lanjut dari nervus ulnaris kita ke pectoralis lateralis. Dia berasal dari fasciculus medialis, segmen C8 sampai T1. Dia punya fungsi motorik, yaitu menginervasi kulit pada medial sepertiga distal brachii. Nih teman-teman, buat gambarnya nervus pectoralis lateralis. Dia mempunyai fungsi motorik. Nih, lihat serabutnya. Dia kan jatuh di sini nih, di area ini. Makanya dia bakal nginervasi sepertiga distal brachii. Oke, kayak gitu. Kayaknya ini kebalik deh. Ini bukan motorik, tapi harusnya sensorik. Wait. Ada salah tulis dari aku, mohon maaf. Harusnya sensorik. Dari nervus pectoralis lateralis kita lanjut ke nervus cutaneus brachii dan juga antebrachii medialis. Nah, jadi ada 2 nervus di sini, nervus cutaneus brachii medialis dan juga nervus cutaneus antebrachii medialis. Kita bahas pertama dari nervus cutaneus brachii terlebih dahulu. Buat nervus cutaneus brachii itu berasal dari fasciculus medialis, segmen C8 sampai T1. Oh iya teman-teman, buat memperjelas saja, buat fasciculus medialis ini dia segmennya sama dari C8 sampai T1 semua. Lanjut, tadi dari asalnya kita lanjut ke fungsinya. Kalau fungsi itu fungsinya sensorik, buat nginervasi kulit pada sisi medial sepertiga distal brachii. Terus kalau nervus cutaneus antebrachii medialis, dia berasal dari fasciculus medialis sama C8 sampai T1. Dia punya fungsi sensorik, yaitu nginervasi kulit pada sisi medial antebrachii. Nah, kayak gini. Dia bakal nginervasi kulit-kulit di bagian medial, regio antebrachii. Kita lihat di perjalanannya. Nih, buat cutaneus brachii posterior, dia merupakan cabang-cabang yang kecil, bukan cabang besar kayak cabang terminal. Dan dia cuman punya fungsi sensorik aja. Kayak gitu. Buat fasciculus medialis udah selesai dan semua fasciculus udah dibahas. Aku review bentar. Kalau nervus ulnaris tadi nginervasi yang nggak diinervasi oleh nervus medianus. Terus kalau pectoralis lateralis dia nginervasi sensorik kulit medial sepertiga distal brachii. Kalau nervus cutaneus brachii dan antebrachii terbagi jadi 2 nervus, dari regio brachii dan juga antebrachii. Dia bakal punya inervasi sensorium. Inervasi yang si brachii nginervasi kulit pada sisi medial sepertiga distal brachii, dan yang si cutaneus antebrachii bakal nginervasi kulit sisi medial antebrachii. Nah, kayak gini buat gambarnya. Semoga dapat dipahamin. Aku kasih 15 detik buat screenshot slide-nya atau mahamin ulang slide-slide-nya apa yang udah aku jelasin barusan sebelum kita lanjut ke kelainan pada plexus brachialis. Dan aku izin minum juga. Yang ini slide ini. Bisa dilanjut ke cedera plexus brachialis. Nah, cedera plexus brachialis ini aku ambil yang emang terkenal aja. Sebenarnya banyak banget cederanya, tapi aku ambil yang di cabang-cabang terminalnya aja gitu. Nah, yang terkenal yang pertama yaitu lesi proksimal di nervus radialis.
yang namanya adalah drop hand, atau seperti yang digambar ini, dia tangannya seperti jatuh, nggak bisa ekstensi lagi. Nah, dia terjadi kalau nervus radialis ini cedera. Jadi kalau nervus radialis ini cedera, pasien itu nggak bisa lagi ngangkat punggung tangannya atau ekstensi tangannya. Nah, biasanya terjadi akibat trauma dan juga tekanan kronis. Nah, trauma atau tekanan kronisnya itu dapat berupa tekanan kronik di aksila. Kayak misalnya buat orang-orang tua yang menggunakan kruk, dia kan neken nih di bagian aksilanya. Makanya kalau lama-kelamaan itu bisa menyebabkan paresis sehingga melemah si nervus radialisnya. Terus juga terjadi kalau kecelakaan yang menyebabkan fraktur corpus humerus tinggi si sulcus nervus radialis. Nah, nih buat gambarnya udah aku cantumin. Dia kalau misalnya patah di bagian sini, otomatis kan nervus radialis yang lewatin ini juga bakal lesi ya, atau bisa cedera juga. Maka dari itu walaupun disambung lagi, nervus itu butuh waktu yang lama, atau ya paling parah dia nggak bisa kembali seperti semula. Maka dari itu kalau misalnya terjadi fraktur setinggi sulcus nervi radialis, dia bakal menyebabkan ini ya drop hand gitu. Nah, kalau makin proksimal lesinya, dia bakal makin banyak otot ekstensor yang kena. Jadi intinya makin proksimal itu makin parah drop handnya. Terus gak cuman kelainan motorik, tapi juga nyebabin kelainan sensorik. Paling sering itu di spasium introsium dan juga jari telunjuk. Nah, ini buat informasi detailnya teman-teman kalau teman-teman mau baca nantinya. Nah, intinya kalau misalnya drop hand itu disebabkan oleh nervus radialis, bisa karena tekanan kronik atau juga fraktur. Terus juga pokoknya kalau misalnya lesinya makin proksimal, otomatis juga makin parah karena kebanyakan otot-otot ekstensor kan ngumpulnya di situ gitu. Makanya makin banyak yang lumpuh. Oke, kita lanjut ke lesi proksimal dan juga distal nervus ulnaris, yaitu namanya claw hand, atau seperti digambar dia tangannya seperti mau nyakar gitu. Nah, ciri khasnya kalau lesi ini adalah deformitas tangan seperti posisi mencakar kayak yang udah aku cantumin di gambar. Terus dia lesinya di dua sisi, di proksimal dan juga distal. Nah, jari-jari di sendi pangkal ekstensi, jari-jari di sendi pangkal itu ekstensi berlebihan dan sendi akhir dalam posisi fleksi karena otot introsei lumpuh. Jadi yang dimaksud dari kalimat ini adalah yang aku cantumin, dia jari-jari di pangkal ini itu terlihat ekstensi berlebihan dan sendi akhirnya juga fleksi. Jadi jari di pangkal ini ekstensi, terus juga sendinya ini di jari akhir ini fleksi. Itu dikarenakan lumpuhnya muskulus introsei. Mohon maaf kalau belibet, jadi aku ulang lagi. Jadi jari di pangkal ini kelihatan ekstensi, terus jari di akhir, sendi di akhir ini kelihatan fleksi karena si muskulus introsei ini lumpuh gitu, karena lesinya si nervus ulnaris. Nah, terus juga deformitas ibu jari akibat muskulus abductor pollicis, muskulus extensor pollicis, dan juga muskulus adductor pollicis longus. Jadi kalau pasien yang kena lesi proksimal dan distal nervus ulnaris, dia terjadi deformitas gitu akibat tiga muskulus ini yang lumpuh. Nah, terus juga cara meriksanya gimana sih, cara diagnosis kalau dia ini claw hand gitu. Cara meriksanya adalah kita kasih plat besi atau kita kasih suatu benda, kita suruh tekan gitu, buat kita suruh tekan genggam dua jari ini pakai jari jempol ditekan. Nah, kalau si jempolnya ini nggak rata, kayak yang sampingnya ini kan normal. Nah, dia berarti ada indikasi kalau si jempolnya ini nggak bisa ekstensi kembali, sehingga bisa kita diagnosis kalau terkena claw hand gitu. Terus juga
bisa dilihat dari posisi awal si pasiennya. Kalau pasiennya posisi tangan awalnya itu kayak nyakar gini, kayak digambar, ya itu merupakan indikasi kelauhan. Tapi buat cara diagnosisnya adalah seperti ini. Kita kasih suatu benda, bisa bentuk yang berbentuk objek gelas ataupun buku ataupun yang lainnya. Kita suruh pasien pegang pakai 2 tangan dan ditekan pakai jempol kayak gini. Nah, kalau misalnya si jempolnya ini dia nggak bisa lurus gitu, maka ada indikasi dia terkena kelauhan atau si nervus ulnarisnya yang lesi gitu. Dan ya otomatis pasti awal-awal kita anamnesis dulu, itu dia apakah pernah kecelakaan atau pernah mengalami trauma gitu. Terus kayak yang tadi, dia nggak cuma gangguan motorik aja, tapi gangguan sensorik di daerah tangan sisi ulnar, setengah jari manis, dan juga seluruh kelingking. Oke, nah tadi balik lagi yang tadi, kenapa sih yang drop hand ini nggak ada cara diagnosisnya dari sumber yang aku baca? Dia nggak dikasih cara diagnosisnya, gambarnya, karena mungkin sih kalau drop hand ini udah jelas banget gitu. Dia bener-bener tangannya kan nggak bisa ngangkat lagi, nggak bisa ekstensi lagi, jadi udah kelihatan banget itu drop hand. Tinggal yang terakhir adalah lesi proksimal dan juga distal nervus medianus. Nah, kalau lesi proksimal dan distal medianus, dia ada 2 lesi gitu, 2 kerusakan. Yang pertama, kalau lesi segmen proksimal itu namanya adalah swearing hand, atau kayak berjanji gitu, bersumpah tangannya. Kalau misalnya lesi di bagian distal itu carpal tunnel syndrome atau CTS, yang sering kita dengar. Penyakit ini lumayan terkenal gitu. Nah, pertama kita mau bahas tentang swearing hand terlebih dahulu. Jadi, kalau swearing hand adalah lesi proksimal pada nervus medianus yang menyebabkan kelumpuhan pada otot flexor digitorum longus, kecuali flexor digitorum yang profunda gitu. Nah, swearing hand disebabkan oleh fraktur di daerah sendi siku. Terus juga pasien yang ngalamin swearing hand akan kesulitan untuk ngegenggam tangan, terus juga lama-kelamaan akan atrofi ototnya dan terjadi gangguan sensibilitas pada telapak tangan dan juga 3,5 jari radial. Nah, cara diagnosisnya adalah si pasien kita suruh memegang benda yang bentuknya tabung gitu. Kita suruh benda yang bentuknya tabung. Kalau misalnya orang normal, dia bakal bisa menggenggam seluruhnya, menutupi si tabung ini. Kalau swearing hand, dia nggak bisa difleksiin lagi jarinya gitu, karena tadi buat otot-otot fleksornya kan lumpuh. Terus juga abductor pollicisnya juga, yang si pollex juga dia itu juga lumpuh, makanya dia nggak bisa mencengkeram lagi si tabung ini, atau pipa paralon bisa kita bilang. Ini bendanya ya mirip gitu. Nah, kita lanjut. Habis si swearing hand, kita lanjut ke carpal tunnel syndrome. Jadi si carpal tunnel syndrome itu terjadi akibat lesi nervus medianus segmen distal. Kalau CTS ini sedikit sih informasinya, tapi sering banyak terjadi khususnya di kalangan pro player e-sport gitu. Nah, dari info yang aku dapat, aku baca-baca, kalau si CTS ini, dia gejalanya itu kayak ya ini atrofi tenar, gangguan sensibilitas, terus juga sering kesemutan, kebas gitu. Nah, terus juga kalau CTS ini, kalau yang aku baca, kalau di kalangan pro player itu terjadi karena mereka itu menggenggam atau melakukan gerakan yang sama setiap hari dan juga dalam waktu yang lama gitu. Soalnya kan mereka buat atlet-atlet itu biasanya megang HP itu sekitar 16 jam sehari, dan itu stay, bukan yang kayak kita yang away gitu, yang misalnya cuman buka habis itu tutup gitu, cuman buka kalau ada notif, atau paling lama ya 1 jam. Kalau mereka kan emang jarinya stay, buat jari dan tangan stay di
handphone gitu selama lebih dari berjam-jam. Maka dari itu terjadilah carpal tunnel syndrome ini akibat lesi medianus. Nah, oke, itulah si cedera plexus brachialis. Semoga apa yang aku bahas ini jelas, dan misalnya kalau belum jelas teman-teman bisa rewind videonya, ataupun misalnya emang kurang jelas teman-teman bisa kontak aku, atau ya pokoknya bisa kontak aku di jelasin bagian mana yang kurang jelas gitu, atau bagian mana yang kurang, atau teman-teman bisa tambahin yang penjelasan dari aku, misalnya ada yang kurang ataupun penjelasan aku ada yang melenceng atau salah atau misinformasi, teman-teman boleh koreksi itu. Dan aku juga berharap feedback dari teman-teman atas apa yang udah aku jelasin. Terus juga kalau teman-teman suka buat videonya bisa di like, atau kalau misalnya ada yang kurang bisa di komen feedbacknya gimana. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dari penjelasan yang udah aku paparin di video ini. Terus juga nih buat sumber pustakanya aku ambil dari si Prometheus buat gambar-gambarnya, terus ABK buat infonya, dan juga makasih banyak buat Visme, Apisme Pika buat referensi catatannya gitu. Oke, itu aja penjelasan dari aku. Semoga apa yang udah aku jelasin bakal bermanfaat buat nantinya kita menghadapi di blok dermatomuskuloskeletal nantinya. Dan semangat juga buat temen-temen, apalagi kita mulai ulang lagi semester ini. Dan semangat, pokoknya semangat belajar dan good luck buat semester 4-nya. Dari aku itu aja cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.